Di sebuah tempat di dalam Khianat 1998. Kehidupan di bawah laut semakin sunyi, atau mungkin lebih tepat lagi, kehidupan sesudah mati adalah hidup tanpa bunyi dan tanpa rasa. Beberapa ikan pari masih terbang dengan cantik, sementara ikan-ikan lain seolah menyingkir memberikan panggung untuk mereka. Setiap lambaian ikan pari itu menimbulkan cahaya yang seolah menjadi lampu kehidupan kami di bawah laut yang sunyi dan gelap. Apakah orang-orang kehilangan kita? Sang penyair mengangguk. Gelombang laut ini akan mengirim suara kita ke permukaan. Menyaksikan kehidupan cantik tanpa bunyi di dasar laut ini. Aku tak yakin mereka yang berada di permukaan bumi akan bisa mendengar suara kami. Bukankah laut adalah sesuatu yang begitu misterius, dalam dan sunyi? Apakah mereka paham arti gelombang dan seruan kami? Ketika bunyi trompet bagi pagi menyentak, aku sama sekali tak terkejut, tak melompat, dan bahkan tak bergerak. Aku tak mau bangun dan menyadari bahwa sel sunu kini telah berisi naratama. Aku tak ingin menghadapi kenyataan bahwa sunu tak akan kembali ke sini, ke sel bawah tanah ini. Yang paling bisa kuharapkan, jika masih ingin bersikap optimis, adalah sunu dilepas kembali ke masyarakat seperti yang juga kuharapkan terhadap sang penyair dan Narendra. Kini musik dua nada yang dipasang si lelaki seibu itu tak terlalu menggangguku. Bukan karena aku mulai menyukainya, tetapi karena aku mulai tak peduli. Apakah dia mau memasang lagu Madonna atau dangdut atau house musik yang dungu itu? Aku tak lagi bisa membedakannya karena di dalam pemikiranku hanya ada nama Sunu, sang penyair, dan Narendra, yang entah bagaimana nasib mereka kini. Aku hanya bisa berharap mereka sekarang sedang di luar sana berkonsolidasi dengan kawan-kawan lain untuk membuat pernyataan tentang apa yang terjadi pada kami. Atau mungkin saja mereka sedang memberi wawancara pada wartawan asing. Entahlah. Yang jelas, aku tak ingin membayangkan mereka tewas. Jadi kau terjaring bersama Kinan, terdengar suara Dana. Ya. Kau tahu dia dibawa kemana? Enggak. Sejak dijaring, kami dipisah. Mobil kami terpisah. Aku enggak tahu dia dibawa kemana. Suara Naratama kecil dan letih. Pasti kemarin dia baru disetrum. Kau baringkan saja tubuhmu, kata Julius. Julius mulai mengabsen dengan suara perlahan dan purau. Ya, Alex. Alex hanya menendam membersihkan tenggorokannya. Alex? Ya, Jul. Oke, Dana. Dari tadi kan aku sudah bersuara. Daniel, hadir. Naratama tidak menjawab. Dia merintih. Tama? Ya, suaranya kecil sekali. Lelaki seibu menghampiri selku dengan senampan nasi bungkus jatah sarapan kami. Karena sedang terbahan dan tak ingin bangun, aku hanya bisa melihat sekilas tubuhnya yang tinggi dan wajahnya yang masih ditutup seibu. Seperti biasa, dengan gerakan robotik dia melemparkan nasi bungkus itu melalui jeruji. Aku juga sama sekali tak berniat memungut nasi bungkus itu. Kalau mereka berniat membunuhku, lakukan saja segera. Setelah mengirim makanan dan teh dalam plastik, lelaki seibu akan kembali ke singgasananya. Dia tidak menekan tombol itu. Aku tak tahu mengapa dan tak peduli. Aku mencium aroma nasi goreng. Daniel dan Alex mungkin sudah mulai membuka jatah sarapan mereka. Aku masih memejamkan mata dan berharap tak perlu bangun lagi. Laut, suara Naratama sudah mulai normal. Mungkin karena dia sudah minum atau mengunyah sarapan. Laut, aku hanya menghela napas. Pasti Tama paham mengapa kami semua masih tak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan dia. Sulit rasanya membentuk pertanyaan pada orang yang selama ini kami curigai sebagai pembocor rencana, sebagai agen ganda yang ternyata malah ikut dijaring dan dijebloskan ke dalam sel bersama kami. Anjani terus-menerus mencari informasi tentang kau, Laut. Tenggorokanku tercekat. Adikmu, orang tuamu, dan Anjani setiap hari mencarimu ke sana kemari. Kinan dan aku senantiasa memperoleh informasi dari Abi dan Hamdan. Kami tak bisa berada di area Jakarta Pusat, kata Naratama lagi. Terdengar dia mengeluh, pasti dia juga habis diinjak-injak. Dana mendehem karena dia tak ingin Naratama berbicara lebih lanjut.
Bagaimanapun simpatiknya si lelaki Saibo, kita harus ingat bahwa dia adalah sekrup mesin besar kelompok militer manapun yang sedang menahan kami ini. Teman-temanku semua terdengar menikmati sarapan mereka. Aku masih tak berselera untuk makan dan membayangkan bagaimana ibu, bapak, Asmara, dan Anjani bersama-sama mencari-cari aku. Sebetulnya aku ingin bertanya pada Tama, adakah yang menenangkan mereka dengan mengatakan aku masih hidup? Alex masih hidup. Daniel, Dana, Julius semua masih hidup. Sedangkan kawan-kawan lain yang sudah dikirim keluar, aku yakin masih hidup. Adakah yang menyampaikan itu semua kepada bapak, ibu, dan keluarga kawan-kawan? Tapi mulutku tetap terkunci. Aku tak tahu bagaimana caranya membentuk kalimat perkawanan karena bertahun-tahun menjadi bagian dari Winatra. Aku selalu berbicara sedikit mungkin dengannya. Bukan hanya persoalan Anjani, tetapi lebih karena aku tak pernah merasa cocok dengan gayanya. Sebagai seorang aktivis, apalagi yang menentang status quo, seharusnya dia tak perlu menjadi seorang yang gemar pamer pengetahuan. Julius mengejeknya sebagai kondom bocor. Entah apa maksudnya. Mungkin karena dia terlalu sering memamerkan apa yang dibacanya, apa yang ada di benaknya, dan segala hasratnya semua muncrat begitu saja seperti kondom bocor. Mungkin Julius memiliki alasan sendiri mengapa dia memanggil Tama dengan sebutan itu. Aku tertidur lagi dengan perut kosong. Entah berapa lama aku merasa ada cahaya yang menyilaukan mataku. Ketika aku buka mataku sambil memincing, ada dua bayang-bayang hitam yang berdiri di depan sel. Mungkin mereka para pencabut nyawa, atau terdengar bunyi grendel. Sekaligus bunyi perutku yang kosong. Bangun lu, enak aja tidur. Laut, terdengar suara Alex. Barulah aku menyadari rupanya mereka menjemputku. Manusia pohon dan si raksasa yang kelihatannya memang bertugas menjemput kami satu persatu. Sambil menutup mataku dan memborgolku. Mereka menggiringku ke atas, sementara aku mendengar lelaki Saibo menutup pintu selku dan kawan-kawan berteriak-teriak marah. Bahkan aku bisa mendengar suara Naratama. Baiklah, kalian mau membunuhku? Atau mau membawaku ke tempat kalian menyembunyikan sang penyair, Narendra, Sunu, dan Kinan? Kami naik tangga ke ruang atas. Mereka mendorongku agar berjalan lebih cepat melalui sebuah lorong yang aku rasa pernah aku lalui beberapa waktu lalu. Dan blitz itu lagi. Tap, tap, tap. Mengapa ada suara begitu obsesif memotretku dalam keadaan seperti binatang? Mengapa? Tiba-tiba aku merasa tubuhku berkeringat dan jantungku berdebar. Blitz, blitz. Sebuah tangan memegang bahuku, memerintahkan aku berhenti berjalan dan membuka borgolku. Lalu ikatan hitam yang menutup mataku. Di hadapanku terbentang sebuah balok es besar. Halo biru laut, aku menoleh. Gusti dengan kamera kesayangannya berdiri di sampingku, tersenyum. Dia mengenakan kemeja batik berlengan pendek, pantalon hitam, dan sepatu kets hitam. Sekali lagi dia memotret dengan blitz. Si manusia pohon mengangkat tubuhku dan dalam keadaan basah kuyup kembali ke ruang bawah sementara kamera blitz sialan itu masih saja terus-menerus merekamku. Anjing. Berhenti kau, anjing. Aku mencoba berteriak tetapi suaraku tak keluar. Kenapa Laut? Sik toh. Laut mau ngomong sama aku. Gusti menumpuk manusia pohon yang memotong badanku. Gusti mendekatkan telinganya ke mulut. Aku mengumpulkan segenap ludahku dan memuncratkan seluruh ludahku ke mukanya. Manusia pohon tertawa terbahak-bahak. Gusti bersungut-sungut mengelap wajahnya meski tetap tersenyum. Aku paham perasaanmu, Laut. Tiba-tiba di ruang bawah, manusia pohon menyerahkan aku pada lelaki Saibo. Semua kawan-kawan segera mengguncang pintu sel demi melihat aku dalam keadaan basah dan lemah. Lelaki Saibo segera membuka sel dan memberikan sarung yang kering dan baru kepadaku. Sama seperti yang dia lakukan pada Daniel tempo hari. Kali ini dia bahkan menawarkan segelas kopi panas miliknya. Aku menggeleng dan memutuskan membuka semua bajuku dan mengenakan 2 buah sarung sekaligus sembari tidur. Laut, aku lega kamu kembali. Makanlah dulu, Laut, terdengar suara Daniel. Aku baru ingat, aku tidak sarapan dan juga tidak makan siang. Aku bahkan tak tahu berapa lama mereka menyiksaku di balok es itu. Jam berapa, Dana? Hari apa? Ini sudah tanggal 16 April 1998, jam 4 sore. Aku meringkuk dengan 2 helai sarung menyelimuti badanku yang basah. Kini pipiku basah oleh air mata.
bukan oleh rasa hina karena mereka menelanjangiku dan menendangku agar aku mau mengikuti perintah mereka untuk berjam-jam celentang di atas balok es hingga aku merasa beku dan seluruh tubuhku membiru. Bukan karena aku khawatir jantungku akan berhenti berdetak. Aku menangis karena ketololanku, kedunguanku menyangka bahwa semua kawan di Winatra kecuali Tama adalah orang-orang yang bercita-cita sama, bertujuan sama. Air mataku mengalir deras dan aku sedikit tersedak. Tak bisa lagi berbicara. Laut, kau gosok-gosok tanganmu biar hangat. Itu yang biasanya kami lakukan kalau sedang mencari ikan di pagi buta. Ah, Alex, betapa murni dan polosnya pikiranmu. Tahukah kau, selama ini ternyata ada seekor ular di antara kita. Dia menyelinap dan bertengger begitu rupa mendengarkan semua rencana-rencana kita, dan sekarang barulah aku paham mengapa beberapa aksi kita cepat sekali tercium aparat. Laut, terdengar suara Julius. Tolong jawab, Laut. Tolong jawab, Laut. Jul, Dana, Alex, Daniel, Tama. Aku memanggil satu persatu di antara tenggorokanku yang terasa tercekik. Balok es dan dingin yang menusuk saraf itu bisa kuatasi. Memang sangat dingin, sakit, dan hampir membunuhku, tapi itu tak seberapa. Semua terdiam kecuali Alex. Ada apa, Laut? Aku bertemu Gusti, mengenakan kemeja batik dengan kamera dan blitznya sibuk memotretku selama aku disiksa. Tiba-tiba seluruh sel menjadi hening.